Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Inisa dengan NIM 20332047. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari video yang telah saya amati. Baiklah teman-teman sekalian, kali ini saya akan membahas sebuah topik yang sebenarnya ini sangat menjadi krusial, karena setiap kita yang ingin mengembangkan sebuah bisnis atau wirausahaan itu dimulai dari peluang yang kita lihat dan kita temukan. Karena peluang itu bisa muncul kapan saja dan tanpa kita sadari. Itu bagaimana? Yaitu keberanian kita menangkap ide-ide dan membuat sebuah peluang bagi kita sendiri untuk membuka satu usaha pribadi. Baiklah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu menganalisis adanya peluang usaha, di mana peluang usaha ialah kesempatan yang ada untuk kita dimanfaatkan dalam memperoleh sebuah keuntungan bagi seorang wirausaha atau wirausahawan. Banyak peluang yang ada disia-siakan, sehingga berlalu begitu saja, karena tidak semua orang dapat melihat peluang, dan yang melihat pun belum tentu berani memanfaatkan peluang tersebut. Hanya wirausahawan yang dapat berpikir kreatif serta berani mengambil risiko, itulah yang yang tanggap dan cepat memanfaatkan peluang itu. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang analisis lingkungan. Analisis lingkungan di sini yaitu persaingan dunia usaha dewasa ini tampak semakin meningkat. Hal ini menyebabkan manajemen setiap perusahaan mendapatkan tantangan untuk berusaha secara kompetitif. Perusahaan yang ingin berhasil memperoleh laba serta bertahan bertahun-tahun, tumbuh dan berkembang harus mampu mengelola usahanya dengan menggunakan manajemen yang baik. Dalam menghadapi persaingan yang semakin pesat, memimpin perusahaan dituntut agar lebih cermat dan tepat dalam menentukan strategi agar dapat memenangkan persaingan ini. Sehingga pada akhirnya perusahaan dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Penentuan strategi merupakan pekerjaan yang tidak mudah. Penetapan strategi harus melalui beberapa analisis sehingga pada akhirnya strategi yang dipilih tepat bagi keberlangsungan perusahaan tersebut. Salah satu analisis yang harus dilakukan adalah analisis terhadap lingkungan. Dalam arti lingkungan yang baik secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi keberlangsungan operasi perusahaan. Adapun tujuan analisis lingkungan ini terdapat 3 macam. Yang pertama, pembuat strategi dapat mengantisipasi setiap kesempatan dan membantu mengembangkan sistem pemecahan sedini mungkin terhadap faktor-faktor yang dianggap mengancam tujuan perusahaan. Yang kedua, mengefektifkan proses manajemen strategi karena dengan melakukan analisis lingkungan akan memperoleh hasil yang efektif. Yang ketiga, membantu manajer dalam meramalkan dampak lingkungan terhadap perkembangan perusahaan. Lalu, bagaimana cara melakukan analisis peluang usaha ini? Yaitu, proses analisis peluang usaha tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan analisis SWOT atau strategi, weakness, opportunity, dan threat. Dengan demikian, kita tidak akan gegabah mengambil keputusan tanpa pertimbangan matang. Kita akan mengetahui jika usaha tersebut bisa dijalankan ataukah harus mengganti dengan usaha lain. Mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dimiliki bisnis, kita dapat menjadi salah satu cara untuk menganalisis peluang usaha. Dari analisis SWOT tersebut dapat dibedakan 2 jenis analisis, yaitu faktor internal atau kekuatan dan kelemahan bisnis dan faktor eksternal atau peluang dan ancaman. Lingkungan yang perlu dianalisis di sini terbagi menjadi 2. Yang pertama lingkungan mikro dan yang kedua yaitu lingkungan makro.
Lingkungan mikro ini adalah para pelaku yang secara langsung berkaitan dengan perusahaan, dan keberadaan sangat mempengaruhi perusahaan. Yang termasuk lingkungan mikro adalah pelanggan, pemasok, pesaing, dan publik atau masyarakat. Dan lingkungan makro pun yaitu kekuatan-kekuatan yang timbul dan berada di luar jangkauan, serta biasanya terlepas dari situasi operasi perusahaan. Lingkungan makro ini terdiri dari beberapa faktor juga. Ini terdapat 7 faktor. Yang pertama yaitu faktor ekonomi, yang kedua faktor demografi, yang ketiga faktor geografi, yang keempat faktor teknologi, yang kelima faktor pemerintahan, yang keenam faktor sosial, dan yang ketujuh faktor politik dan hukum. Sumber-sumber peluang usaha yaitu terdapat 6 bagian. Yang pertama yaitu peluang dari diri sendiri. Peluang dari diri sendiri ini peluang yang paling potensial dan sangat besar resiko kesuksesannya. Bersumber dari dalam diri sendiri karena beberapa alasan sebagai berikut. Yang pertama yaitu bisnis itu membutuhkan proses yang panjang dan bahkan bisa seumur hidup, sehingga harus membuat kita bahagia dan sukses. Contohnya seperti Bill Gates dan hobi mengotak-atik komputer. Keberanggapan bahwa mesin mainframe yang diciptakan oleh IBM terlalu besar, kemudian dia berpikir dan memperoleh inspirasi. Dan yang kedua yaitu peluang dari lingkungan, yaitu banyak peluang dan inspirasi yang timbul justru dari lingkungan kita. Misalnya, usaha orang tua kita. Dalam diskusi setiap harinya, orang tua kita sering menceritakan kesulitan-kesulitan bisnisnya. Hal itu mendapatkan inspirasi bisnis bila kita menghubungkan dengan latar belakang pendidikan, hobi, pengetahuan, dan keahlian kita. Yang ketiga yaitu ada peluang dari perubahan yang terjadi. Peluang besar yang sering muncul menjadi sebuah bisnis adalah perusahaan atau peluang yang terjadi di lingkungan kita. Contohnya perubahan global. Misalnya perubahan kurs mata uang rupiah terhadap mata uang dolar Amerika US dollar mengakibatkan banyak barang impor mengalami kenaikan harga, sementara barang lokal mengalami penurunan harga jual. Hal ini membutuhkan peluang bagi para produsen lokal untuk memperkenalkan produk ke masyarakat. 4. Peluang dari konsumen, yaitu suara konsumen itu penting karena sering menciptakan gagasan baru dalam memperbaiki produk yang ada dan peluang bagi yang akan mendirikan usaha baru. Masukan dari konsumen yang dapat memberikan inspirasi peluang baru seperti keluhan-keluhan dari konsumen kita. Yang kelima ada peluang dari gagasan orang lain, yaitu seperti halnya suara dari konsumen. Gagasan dari orang lain mungkin karena keluhan-keluhan terhadap suatu produk atau layanan yang disampaikan teman kita ke kita. Dapat memberikan ide yang membuka peluang bagi kita dalam membuat suatu bisnis. Contohnya, teman kita mempunyai ide agar sampah di sekolah tidak dibuang sembarangan dan dipisahkan menjadi sampah organik dan non-organik. Ide ini dapat dijadikan peluang bagi kita untuk mendaur ulang sampah organik dan non-organik tersebut menjadi sesuatu yang berguna. Dan yang keenam atau yang terakhir yaitu peluang dari informasi yang diperoleh dalam perjumpaan dengan orang lain. Terkadang kita mendapatkan informasi terbaru. Bagi orang mendengarkannya, informasi baru ini bisa berguna untuk dijadikan sebagai peluang bisnis karena informasi tersebut memiliki hubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dia miliki. Namun bagi orang-orang tertentu, informasi baru itu tidak bermanfaat karena informasi tersebut tidak memiliki hubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang mereka miliki. Contohnya seperti ini. Mendapatkan informasi tentang produk baru yang sedang terkenal dan mengetahui cara membelinya, sedangkan di kota lain belum ada produk tersebut, tetapi iklannya telah didengar oleh masyarakat di sana.
Ini berarti bisa menjadi sebuah peluang karena kemampuan konektivitas kita. Maka dari itu, pentingnya menciptakan nilai tambahan, di mana hal-hal tersebut dapat diimplementasikan dengan membangun relasi, networking, belajar dari pengalaman, mengadakan perbaikan strategi bisnis dan barang yang dijual, dan lain sebagainya. Sehingga seorang wirausaha mampu menciptakan jalan lain dalam menggapai kesuksesan dalam berbisnis. Hal ini disebabkan dalam dunia wirausaha tidak ditentukan oleh finansial belaka, melainkan ada unsur-unsur lain seperti relasi, rekan bisnis, karyawan, networking, dan customer. Baiklah, itulah presentasi saya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.